Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Arifan Project. Nah, seperti janji saya sebelumnya, saya akan mereview dan juga membandingkan langsung ya sepatu Yonex terbaru, yaitu Yonex Precision 2 dengan seri pendahulunya yaitu Yonex Precision 1. Nah, kita akan bahas di sini ya mengenai perbedaan dari kedua sepatu ini dan juga apakah ada perbedaan feel dari kedua sepatu ini. Nah, nanti kita akan bahas secara lebih detail ya di video kali ini. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke sana, buat kalian yang belum subscribe channel ini bisa bantu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya untuk dapatkan update-update terbaru dari channel ini. Nah, sekarang baru kita akan bahas mengenai sepatu ini. Pertama kita akan compare dulu dari segi harga ya. Nah, kalau dari segi harga sendiri ya, kedua sepatu ini memang agak sedikit berbeda ya. Kalau dulu yang Yonex Precision 1 ini dibanderol kisaran harga 750-an ya. Nah, tapi sekarang mungkin kalian udah bisa dapat di harga 600 sampai dengan 700 ribuan lah seperti itu. Nah, sedangkan Yonex Precision 2 ini dibanderol dengan harga yang lebih mahal ya, yaitu di kisaran harga 750 sampai dengan 800 ribu rupiah ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas untuk bobot dari kedua sepatu ini. Nah, untuk size-nya sendiri ini saya samain ya, size 41 dengan panjang insole 26,5 cm ya. Nah, jadi untuk bobot sendiri ya, kalau saya timbang ya, kalau yang Yonex Precision 1 ini yang sisi kanannya sendiri dia ada di 246,5 gram, sedangkan yang sisi kirinya sendiri itu ada di 239,5 gram. Jadi totalnya sendiri ini ada di 486 gram, dan ini memang poin plus dari sepatu ini ya, benar-benar ringan ya ketika dipakai ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau yang Yonex Precision 2 ini atau yang terbaru ini ya, dia agak sedikit lebih berat ya feelnya, dimana memang yang kanannya sendiri itu dia ada di 274,5 gram. Sedangkan yang bobot kirinya sendiri itu ada di 278 gram. Jadi totalnya sendiri itu dia di 552 gram. Nah, jadi perbedaannya sendiri sekitar 66,5 gram ya antara kedua sepatu ini, dimana memang yang Precision 2 ini lebih berat ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai bahan dari sepatu ini dan juga untuk teknologinya. Nah, kalau dari segi bahan dan teknologi sih kurang lebih sama ya dari kedua sepatu ini. Nah, kita akan bahas ya pertama di bagian uppernya sudah tentu. Nah, untuk bahan di bagian uppernya sendiri ya, seperti yang kalian lihat di video, nah ini memang sama sih untuk kombinasi bahannya, dimana memang dia menggunakan double Russell mesh ya kedua sepatu ini. Kemudian dia juga menggunakan bahan TPU hot melt seperti ini, dan ada sedikit bahan synthetic leather ya di bagian lidah sepatunya. Nah, jadi untuk kombinasi bahannya ini sama ya dua-duanya. Kemudian selanjutnya kalau untuk teknologi ya, nah untuk teknologi di bagian uppernya sama, dia pakai teknologi True Shape ya. Nah, jadi memang teknologi True Shape ini dibuat untuk meningkatkan support ke kaki kalian ya, terutama di bagian uppernya seperti. Jadi feel-nya akan berasa lebih nyaman dan juga sepatu ini bisa mengikuti kontur kaki kalian ya. Jadi berasa lebih suportif lah ketika dipakai seperti itu ya. Nah, selanjutnya dia juga pakai teknologi double Russell mesh ya, seperti yang saya bilang tadi. Nah, jadi dengan bahan double Russell mesh ini memang mampu meningkatkan airflow di dalam sepatu ini ya. Jadi sepatunya nggak panas ketika dipakai, kemudian nggak cepat bau ya tentunya ketika dipakai intens ya, seperti itu. Nah, yang menjadi pembeda sendiri untuk teknologi di bagian uppernya, memang di Yonex Precision 2 ini dia udah pakai teknologi lateral shell ya di bagian sininya. Nah, ini dibikin agak sedikit lebih tebal. Nah, kemudian di bagian sininya juga ya, jadi ini terhubung ke tali sepatunya, jadi bisa memberikan feel fit yang lebih baik ya ketika dipakai seperti itu. Nah, itu fungsi dari teknologi lateral shell ya, dimana memang di Yonex Precision 1 itu masih belum ada ya. Jadi memang untuk TPU hot meltnya ini masih polos tipis seperti ini ya, jadi nggak kayak yang di Yonex Precision 2 ini seperti itu. Nah, itu dia pembeda teknologi di bagian uppernya ya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas untuk sisi bagian dalamnya. Untuk sisi bagian dalamnya sih sama ya, terutama di bagian insole-nya sama. Nah, ini lebih sekitar 4 milian atau 3 mili ya, seperti itu. Tapi memang ini karena udah dipakai ya agak sedikit menciut lah seperti ini. Nah, bentuknya juga sama, dia masih flat polos, dan ini sangat disayangkan sih, sepatu harga 700-800 ribuan masih menggunakan insole yang flat polos seperti ini ya. Jadi ini feelnya agak sedikit lebih keras, tapi mungkin ada beberapa orang juga yang suka feel insole yang keras seperti ini ya, dan ada juga yang nggak suka ya, seperti itu. Nah, memang sangat disayangkan ya, insole-nya masih flat polos seperti ini, dan ada tambalan di bagian sininya ya, jadi ada extra cushionnya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas area top line. Nah, untuk area top line sendiri
sama persis sih ya, untuk pelapis kainnya ini sama, atau collar liningnya ini sama persis. Kemudian untuk ketebalan sponsnya juga sama persis, dan feel-nya juga sama persis ya. Jadi di bagian dalamnya itu nggak ada ubahan sama sekali ya, seperti itu. Nah, kalau kita bicara mengenai teknologi di insole-nya sendiri, ini kedua-duanya juga sama. Dia pakai teknologi True Shape Shock Liner ya. Jadi dia pakai bahan EVA yang sama seperti ini ya. Jadi teknologinya sama persis ya, seperti itu. Nah, kemudian kita akan lanjut ke bagian midsole-nya. Nah, untuk di bagian midsole-nya sendiri ya, kedua sepatu ini bentuknya masih sama. Jadi nggak ada ubahan, nggak ada perbedaan sama sekali di antara kedua sepatu ini ya. Baik di Precision 1 maupun di Precision 2 itu sama persis ya. Nah, kemudian kalau untuk teknologi sendiri juga sama persis ya. Di bagian midsole dari sepatu ini dia udah pakai teknologi extra cushioning ya. Dimana memang, nah di bagian high impact-nya ini, nah ini ya. Jadi ini udah dilihatin seperti ini ya. Jadi dia ada cushioning di bagian sini yang berfungsi sebagai shock absorption ya di dalam sepatu ini. Otomatis pas kalian jumping ataupun landing akan berasa lebih nyaman lah, seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya di bagian midfoot areanya juga sama, dia udah pakai TPU stabilizer seperti ini ya. Jadi dua-duanya sama, bentuknya sama, bahannya sama, jadi nggak ada perbedaan sama sekali. Dan juga dia udah pakai carbon fiber sheet ya di bagian midfoot areanya yang berfungsi sebagai stabilizer juga ya, seperti itu. Nah, jadi sama persis ya untuk teknologi di bagian bottom dari sepatu ini. Kemudian di bagian rubbernya sendiri dia juga sama, dia pakai rubber karet non marking dan patternnya sama dengan teknologi hexa grip sole, atau memang bentuknya heksagonal atau berbentuk segi 6 seperti ini ya. Jadi memang dengan rubber yang berbentuk heksagonal seperti ini memang diklaim mampu meningkatkan grip sepatu ini ya ke segala arah ya. Jadi bisa mensupport movement kalian ke segala arah ya, seperti itu. Dan di bagian belakangnya juga dia udah pakai teknologi round sole, dimana memang dia agak sedikit membulat untuk memberikan all around support yang jauh lebih baik ya, seperti itu. Jadi untuk teknologi di bagian bottomnya itu sama persis, nggak ada perbedaan, bentuknya sama, dan juga pattern dari outsole-nya pun sama persis ya, seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu dia tadi ya mengenai bahan dan juga teknologi dan sedikit komparasi dari kedua sepatu ini ya. Sekarang kita akan bahas mengenai desain ya. Desain di bagian uppernya tentunya, karena memang yang menjadi pembedanya sendiri memang hanya di bagian uppernya. Nah, kalau di Yonex Precision 1 sendiri itu pola cutting dari TPU hot melt-nya itu dia ke arah vertikal ya. Sedangkan untuk Yonex Precision 2 sendiri untuk cutting TPU hot melt-nya ini dia dibikin horizontal seperti ini ya. Kalau menurut saya pribadi sih kelihatan lebih keren untuk yang Yonex Precision 2 ini ya. Jadi kelihatan lebih dinamis ya, seperti itu. Kemudian untuk letak logonya sendiri sih sama ini ya, ada di sisi bagian luar agak sedikit ke belakang seperti ini. Nah, yang menjadi pembeda juga tulisan dari Precision-nya ya, dimana memang yang di Precision 1 itu nah ada di bagian sisi luarnya dia kecil, sedangkan yang di Precision 2 ini dia agak sedikit besar ya, di sini Precision seperti ini ya. Dan di sisi bagian depannya sendiri ini kurang lebih sama ya, cuman memang cutting dari TPU hot melt-nya agak sedikit berbeda ya. Tulisan True Shape-nya masih sama, posisinya seperti ini, dan juga dia udah ada pelindung ya di sisi bagian depannya, dan juga untuk menjaga durabilitas dari sepatunya sendiri. Overall sih sama ya di sisi bagian toe box-nya. Kemudian tali sepatunya juga sama persis ya, seperti ini, cuman memang agak sedikit bergelombang ya di bagian sininya di Yonex Precision 1, dan tentunya sudah ada lateral shell-nya juga. Kalau di Precision 1 itu belum ya, seperti itu. Kemudian untuk di sisi bagian dalamnya juga sama ya, pola dari Precision 2 ini dia vertikal untuk cuttingnya, dan untuk Precision 1 itu dia arah cuttingnya itu ke vertikal ya, seperti ini. Dan di bagian sininya juga untuk Yonex Precision 1-nya itu, nah untuk Precision 1-nya ada di sisi bagian dalamnya ya, jadi ini nggak kelihatan pas dipakai ya. Kalau yang Precision 2 kan lebih keren ya di bagian luarnya sini tulisannya seperti itu, jadi kelihatan lah pas dipakai. Nah, ini kebalikannya ya, jadi tulisan kecilnya itu ada di sisi bagian dalamnya kalau di Yonex Precision 2-nya seperti ini. Nah, jadi itu dia teman-teman ya untuk detailing dari uppernya. Kemudian kalau dari bottomnya sendiri sama persis ya, jadi saya nggak akan bahas karena memang nggak ada perbedaan sama sekali dari bagian bottomnya ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjut bahas mengenai feel dari kedua sepatu ini ya. Jadi pas saya pakai ya, jadi untuk tingkat fleksibilitas itu sama persis ya. Nah, ini jadi benar-benar nggak ada perbedaan sama sekali dari segi feel ya, terutama di bagian upper dan juga di bagian bottomnya. Feel uppernya itu benar-benar adem ketika dipakai, dan sepatunya juga berasa ringan ketika dipakai ya, jadi enak dan nyaman ketika dipakai. Dan untuk feel insole-nya juga sama persis, jadi nggak ada perbedaan sama sekali. Area topline juga sama, dia agak tipis tapi tetap suportif ketika dipakai.
Dan juga tentunya untuk feel ademnya sama persis ya. Jadi memang di bagian uppernya tuh nggak ada perbedaan, dan juga di bagian insole-nya. Nah, kalau di bagian bottomnya juga sama ya, dia feel-nya sama, tingkat empuknya itu sama. Jadi memang nggak ada perbedaan sama sekali dari segi feel ya ketika dipakai. Dan selanjutnya kalau di bagian stabilitas juga sama persis ya. Jadi saya nggak dapet membedakan antara kedua sepatu ini ya. Jadi overall sih memang untuk feel itu nggak ada perubahan sama sekali ya. Walaupun memang dia udah pakai teknologi lateral cell ini ya. Jadi feel-nya sendiri itu ya kurang lebih sama lah ketika dipakai, nggak terlalu signifikan lah perubahannya ya, seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman ya untuk review dari Yonex Precision 2 ini, dan juga untuk komparasinya dengan seri pendahulunya yaitu Yonex Precision 1. Jadi overall sih memang perbedaannya benar-benar sedikit, dimana memang untuk Yonex Precision 2 ini feel-nya agak sedikit lebih berat, tapi nggak terlalu berat-berat banget ya, seperti itu. Dan dari segi feel itu nggak ada perbedaan sama sekali ya, seperti itu. Jadi perbedaannya sendiri yang paling mencolok memang desain di bagian uppernya ya, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya kalau menurut saya pribadi sih Yonex Precision 2 ini seharusnya bisa dijual dengan harga yang lebih murah lah ya, karena memang kalau dari brand lain juga punya teknologi serupa itu harganya sekitar 500 ribuan lah, seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya pribadi sih masih bisa dijual dengan harga yang lebih murah sih Yonex Precision 2 ini ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita compare dengan Yonex Precision 1, yang mana yang lebih recommended dan worth it untuk dibeli, kalau menurut saya pribadi sih Yonex Precision 1 dengan harga yang lebih murah juga sama persis feel-nya seperti ini ya. Jadi suka-suka kalian lah. Kalau misalkan kalian suka desain dari Precision 2 yang terbaru ini ya, kalian bisa beli, tapi harganya lebih mahal. Dan kalau misalkan kalian lebih memilih Yonex Precision 1 untuk alasan harga, kalau menurut saya pribadi sih masih wajar-wajar saja ya, seperti itu, karena memang harganya lebih murah lah, seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman ya untuk review dari Yonex Precision 2 dan juga untuk komparasinya dengan seri pendahulunya yaitu Yonex Precision 1 ini ya. Jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian, terutama buat kalian yang pengen beli sepatu ini ya. Jadi terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video berikutnya.